Perkenalkan, nama lengkap saya Dorothea Ansulatrix Manuni, NIM 1903030066, kelas B semester 5, mata kuliah Gerakan Sosial, mahasiswi program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Video ini dibuat untuk membacakan hasil review buku dengan judul asli The Boundaries of Belonging atau Batasan-Batasan Kesetaraan. Pekerjaan online imigrasi terkait organisasi pekerjaan sosial, sebuah buku sosiologi budaya yang ditulis oleh Bernadette Nadia Jaworski. Sosiologi budaya secara luas diakui sebagai salah satu bidang penyelidikan yang paling dinamis dalam ilmu-ilmu sosial di seluruh dunia saat ini. Palgrave Macmillan Series dalam Cultural Sociology didedikasikan untuk proposisi makna dalam membuat perbedaan besar dalam kehidupan sosial. Budaya bukan sekedar perekat yang menyatukan masyarakat, penopang bagi yang lemah, atau sebuah ideologi mistis yang menyembunyikan kekuasaan. Melalui kode mitos, narasi dan ikon, ritual dan representasi, struktur budaya ini mendorong tindakan manusia, menginspirasi gerakan sosial, mengarahkan dan membangun institusi, dan dengan demikian membentuk sejarah. Boundaries of Belonging memberikan kontribusi yang signifikan secara empiris dan secara teoretis. Tentu saja, Jaworski adalah orang pertama yang mendokumentasikan pidato politik online yang dikhususkan untuk imigrasi Amerika untuk melawan. Bab 1. Debat imigrasi. Pada 16 Juni 2015, ketika calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pencalonannya, melontarkan sebuah komentar. Ketika Meksiko mengirim orang-orangnya, mereka tidak mengirimkan yang terbaik. Mereka tidak mengirimkan Anda. Mereka tidak mengirimkan Anda. Mereka mengirim orang-orang yang memiliki banyak masalah, dan mereka membawa masalah itu kepada kita. Mereka membawa obat-obatan, mereka membawa kejahatan, mereka pemerkosa, dan beberapa saya berasumsi adalah orang baik. Kata-kata ini menjadi perhatian dunia dan memperoleh banyak dukungan dari mayoritas pendukung. Ketika ditanya tentang membangun tembok di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko, 51% kemungkinan pemilih merasa Amerika Serikat harus melakukannya, 37% tidak setuju, dan 12% tidak yakin. Jumlahnya melonjak menjadi 70% di antara Partai Republik. Memang pemilih sangat menemukan bahwa imigran legal menimbulkan tantangan bagi negara mereka, dengan 80% menilainya sebagai masalah serius. Kata-kata Paus Fransiskus yang diucapkan beberapa bulan berikutnya saat berkunjung ke Amerika Serikat mencerminkan posisi yang sangat berbeda. Di benua ini juga, ribuan orang dituntun untuk melakukan perjalanan ke utara, untuk mencari kehidupan yang lebih baik, untuk diri mereka sendiri dan untuk orang yang mereka cintai, untuk mencari peluang yang lebih besar. Bukankah ini yang kita inginkan untuk anak kita sendiri? Kita tidak harus terkejut dengan jumlah mereka, tetapi lebih melihat mereka sebagai pribadi, melihat wajah mereka dan mendengarkan cerita mereka, mencoba untuk menanggapi situasi mereka sebaik mungkin. Untuk menanggapi dengan cara yang selalu manusiawi, adil, dan persaudaraan. Amanat Bapak Suci tahun 2015. Seruan Paus untuk menyambut mereka yang melintasi perbatasan selatan Amerika sangat populer di kalangan Katolik dan non-Katolik. Meskipun orang-orang mengkhawatirkan keamanan perbatasan dan imigrasi ilegal, dukungan untuk sikap belas kasih Paus tampaknya kuat. Apalagi imigran terlihat sebagai hal yang baik untuk negara, menurut 73% orang dewasa Amerika Serikat. Aktivis hak-hak imigran memuji Paus, percaya bahwa ia telah merangkum cita-cita negara. Federasi untuk American Immigration Reform Presiden Dan Stein menyatakan, sementara nasihat Paus bahwa kita memperlakukan orang lain dengan hasrat dan kasih sayang yang sama dengan yang kami ingin diperlakukan, harus dipeluk secara universal. Pernyataannya bahwa kita tidak boleh terkejut dengan jumlah mereka itu bermasalah. Stein juga menawarkan solusi hukum untuk masalah moral, tetapi fokus perhatiannya sama sekali berbeda. Angka memang penting.
Mereka sangat berarti. Imigrasi tidak hanya berdampak pada pendatang. Imigrasi sangat mempengaruhi negara penerima dan populasi menetap dari negara-negara tersebut. Itulah tepatnya mengapa Amerika Serikat dan hampir setiap negara di bumi memiliki undang-undang imigrasi dan menetapkan batasan jumlah orang yang diterima. Dalam hal ini, populasi menetap Amerika Serikat menganggap warga negara dan pendatang yang sah harus dilindungi oleh hukum. Ketika orang Amerika berbicara dengan bebas tentang imigrasi, mereka sering diabaikan, dipingkirkan, dan dikucilkan. Selain itu, kurangnya kepedulian terhadap hukum yang melindungi perbatasan negara membuka pintu bagi konsekuensi berbahaya. Kebanyakan bukan penyelundup narkoba atau pemerkosa, tetapi perbatasan terbuka yang sama memungkinkan jutaan orang masuk secara ilegal mencari pekerjaan, secara tak terbantahkan memungkinkan penjahat berbahaya untuk masuk juga. Melihat cara-cara di mana aktivis membuat makna dan membaginya dengan audiens mereka, mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya memanfaatkan konsepsi serupa tentang peran apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum dan moralitas bermain di negara yang demokratis. Fakta bahwa populasi yang tidak sah direpresentasikan dengan sangat berbeda, berbicara banyak tentang bagaimana setiap gerakan berpikir mereka seharusnya diperlakukan. Solusinya berkisar dan mengakui hak dan memberikan jalan menuju kepemilikan formal atau kewarganegaraan untuk mengamanatkan pemindahan dari tanah Amerika Serikat, baik melalui deportasi atau atrisi yang mengakibatkan keberangkatan sukarela. Terdapat organisasi dalam dua fraksi, yaitu Immigrant Right atau IR dan Immigrant Control atau IC, yang merepresentasikan isu-isu imigrasi dalam masyarakat Amerika. Salah satu strategi yang digunakan oleh aktivis IR dan IC adalah penggunaan situs internet dan media sosial untuk menyebarkan pesan mereka dan meminta seruan untuk bertindak. Meskipun partisipasi fisik tetap penting, dengan munculnya teknologi virtual, lebih banyak tindakan kolektif terjadi tanpa kehadiran bersama daripada sebelumnya. Melihat pekerjaan online Social Movement Organization atau SMO terkait imigrasi adalah hal yang penting untuk negara, di mana imigrasi merupakan bagian dari struktur identitas nasional. Amerika Serikat adalah rumah bagi sejumlah besar imigran, total 42,4 juta pada tahun 2014, mewakili 13,3% dari populasi. Banyak imigran berdatangan dari Amerika Latin dan Asia, dengan Meksiko menjadi pengirim imigran terbanyak selama beberapa dekade, sebelum pada akhirnya Cina melampaui Meksiko pada tahun 2013. Sebagian besar imigran di Amerika Serikat tidak sah, diperkirakan 11,3 juta, atau sekitar 28% dari semuanya penduduk kelahiran asing. Diperkirakan 77% imigran tidak sah datang dari negara-negara Amerika Latin. Opini publik menegaskan apa yang Chavez sebut dengan narasi ancaman Latino. Memanfaatkan data dari serangkaian perwakilan nasional, eksperimen survei di antara kulit putih, Amerika non-Hispanik, Hartman, Newman, dan Bell menemukan bahwa pelanggaran seperti tetap tinggal di negara tanpa dokumentasi hukum, bekerja tanpa membayar pajak, dan gagal mendukung simbol tradisional budaya Amerika dan identitas, dianggap lebih ofensif jika dilakukan oleh Hispanik daripada imigran non-Hispanik. Bab 2. Batas-batas kesetaraan. Menempatkan sosiologi budaya dalam pembicaraan lebih dekat dengan social movement scholarship. Batas simbolik adalah pembedaan konseptual yang dibuat oleh aktor sosial untuk mengkategorikan objek, orang, praktik, dan bahkan waktu dan ruang. Mereka alat di mana individu dan kelompok berjuang untuk mencapai kesepakatan berdasarkan batas definisi realitas. Batas-batas sosial adalah bentuk-bentuk sosial yang diobjektifkan, perbedaan yang dimanifestasikan dalam akses yang tidak setara, dan distribusi yang tidak merata dari sumber daya, materi dan non-materi, dan peluang sosial. Hanya ketika batas-batas simbolis disepakati secara luas,
Dapatkah mereka mengambil batasan karakter dan pola interaksi sosial dalam cara yang penting? Tetapi keduanya adalah sama-sama nyata. Yang pertama ada di tingkat intersubjektif, sedangkan yang terakhir memanifestasikan diri sebagai kelompok individu. Di Amerika Serikat, ada batasan sosial yang jelas antara kelompok kelahiran asing dan penduduk asli. Misalnya, imigran sering mengalami ketidaksetaraan berbasis ras, agama, dan kelas. Aktivis hak imigran atau IR bekerja untuk membongkar atau menggeser batas-batas sosial ini dengan terlebih dahulu mengaburkan batas-batas simbolis. Aktivis kontrol imigrasi atau IC di kontras bekerja untuk mempertahankan batas-batas simbolis atau bahkan menggesernya dalam arah yang lebih eksklusif. Seperti yang dijelaskan Alexander, pengenaan ketidaksetaraan dan perjuangan atas keadilan, inklusif dan distribusi dimediasi secara budaya, baik pembuatan dan pemeliharaan ketidaksetaraan dan perjuangan melawannya secara fundamental terlibat dalam konstruksi makna, baik untuk kebaikan maupun keburukan. Ini berarti mereka berorientasi pada batas-batas dari jenis simbolis. Dalam penelitian berkenaan dengan imigrasi memberitahu kita banyak tentang solidaritas dan cara para imigran menyesuaikan diri dengan kehidupan dalam konteks baru. Sebagai agen sosial, mereka menentang batas-batas yang ada dengan meniru dan mengikuti arus utama. Budaya dalam kajian hak imigran dan kontrol gerakan keimigrasian. Kerangka hak asasi manusia memberikan panduan moral menyeluruh dengan tradisi iman yang berbeda, menginformasikan tema perlakuan yang sama untuk semua orang dan saling peduli. Data etnografi dan wawancaranya yang kaya menyusun cara-cara di mana para aktivis dalam gerakan membuat perbedaan antara imigran yang layak dan mereka yang kurang layak mendapatkan perlindungan melalui jenis transformasi bingkai. Massey dan Sanchez menunjukkan bahwa imigran dan penduduk asli sama-sama terlibat dalam proses pembuatan makna. Mereka memberikan aktor sosial banyak pilihan. Imigran memilih dari peralatan praktis, dinamis, dan keyakinan yang mereka bawa dari tanah air yang membantu mereka belajar tentang masyarakat tuan rumah, dan memilih elemen budaya dari repertoar dan membantu mereka bertahan dan berkembang. Penduduk asli pada gilirannya membuatnya lebih mudah atau lebih sulit bagi imigran untuk mengumpulkan sumber daya atau melintasi batas. Struktur kondisi alam yang mungkin membatasi lembaga ini diuraikan, tetapi budaya hampir tidak disebutkan lagi atau diperhitungkan sebagai faktor otonom. Bagaimana pekerjaan batas tidak hanya melibatkan pengaburan, penyeberangan, dan pergeseran, tetapi juga proses pemeliharaan dan pemadatan. Pada tingkat teoritis, Schwalbe dan rekan-rekannya memanfaatkan analisis interaksionis untuk menunjukkan bagaimana pemeliharaan batas adalah salah satu proses generik dalam reproduksi ketidaksetaraan. Bab 3. Urusan keluarga. Lingkungan keluarga adalah arena utama untuk pekerjaan batas simbolis organisasi gerakan sosial dalam penelitian ini. Untuk kelompok ini, persatuan keluarga adalah prioritas. Pemisahan keluarga pada dasarnya bermasalah dan secara moral tidak dapat diterima. Meskipun kurang terwakili, di antara ICSMO, keluarga imigran menyiratkan ancaman. Penyatuan kembali keluarga anggota keluarga besar atau yang oleh banyak kelompok disebut sebagai rantai migrasi adalah sarana untuk membawa lebih banyak pekerja yang mengambil pekerjaan Amerika dan menyebabkan sejumlah masalah lain, termasuk kelebihan penduduk, degradasi lingkungan, urban sprawl, dan peningkatan kejahatan. Panggilan untuk bertindak yang sering dilakukan oleh kelompok IR seringkali melibatkan permohonan untuk menghubungi senator atau anggota kongres mereka atas nama keluarga imigran. Tetapi ICSMO percaya Obama tidak melakukan cukup banyak terkait dengan penegakan hukum. Mereka ingin presiden melakukan tugasnya dan menegakkan hukum imigrasi, tetapi tidak hanya di perbatasan, tetapi juga dan terutama di pedalaman.
IC berusaha untuk mempertahankan batas hukum yang jelas, sementara IR, semua keluarga layak mendapatkan keanggotaan dalam keluarga Amerika yang lebih luas. Dengan demikian, keluarga imigran harus dapat melewati batas berdasarkan kriteria moral dan menghindari deportasi. Intinya adalah bahwa keluarga adalah milik bersama apapun yang terjadi. Dan anak-anak sering menjadi pembawa pesan ini, berdiri sebagai de facto perwakilan gerakan. Kesatuan keluarga adalah yang terpenting bagi IR. Numbers USA atau NUSA memperingatkan bahaya dalam membiarkan pemikiran yang salah tentang migrasi berantai dari anggota keluarga besar. Anak-anak seringkali merupakan agen sosial yang mewakili pentingnya kesatuan keluarga. Mereka juga menjadi target untuk empati ketika mereka berpotensi akan ditinggalkan tanpa orang tua karena deportasi, menarik hati sanubari dan mengaktifkan kriteria moral dalam batas pekerjaan. Bab 4. Harga kewarganegaraan. Kontribusi ekonomi imigran untuk bangsa Amerika memenuhi syarat mereka sebagai anggota pemerintahan. Kontribusi ini adalah bentuk kewarganegaraan substansif. Bekerja, membayar pajak, dan mematuhi hukum memberikan dasar untuk keanggotaan. Untuk kelompok IC, wacana utama adalah tentang mencegah imigran yang tidak sah dari mendapatkan kepemilikan formal melalui amnesti. Istilah ini berlaku untuk setiap program legalisasi, dari lembaga legislatif, jalan menuju kewarganegaraan, hingga tindakan eksekutif menunda deportasi dan pemberian status hukum sementara. Biaya ekonomi untuk mempertahankan populasi imigran, terutama yang tidak sah, terlalu tinggi, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan curian yang seharusnya menjadi milik orang Amerika yang menganggur. Konsekuensi amnesti lainnya termasuk kelebihan penduduk, degradasi lingkungan, biaya penyediaan sekolah dan pelayanan publik lainnya, dan ancaman terhadap kesejahteraan dan keamanan manusia melalui kejahatan dan terorisme. Kedua belah pihak menggunakan statistik untuk mendukung atau menentang kewarganegaraan atau status hukum bagi imigran yang tidak sah. Batas simbolis yang melingkupi kewarganegaraan seolah-olah didasarkan terutama pada kriteria hukum. Tetapi seperti yang dikatakan Coutin dan Chalk, kategori hukum membentuk wacana tentang kepribadian, sementara kategori sosial membantu mendefinisikan gagasan hukum seperti kewarganegaraan. Kelompok IR berusaha agar imigran melintasi batas kewarganegaraan melalui partisipasi ekonomi kewarganegaraan mereka. Pada akhirnya mereka berusaha untuk menggeser batas sehingga semua imigran dapat memperoleh kepemilikan formal, bukan hanya individu yang berhasil menyeberang. Untuk grup IC, ini tentang mempertahankan batas yang kuat di sekitar lembaga suci ini. Sekian dan terima kasih.